Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi dari sel prokariot. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah yang pertama membandingkan dan membedakan struktur dari sel prokariot dan eukariot. Yang kedua, menjelaskan bentuk dasar bakteri. Ketiga, menjelaskan pola atau susunan dari bakteri. Baik, yang pertama, ini adalah perbandingan antara sel prokariot dan eukariot. Mungkin yang perlu kita ingat ya, bahwa apa itu sel prokariot? Nah, sel prokariot ini adalah sel yang yang menjadi ciri dari makhluk uniseluler ya. Sedangkan eukariot, nah ini merupakan sel dari ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler, walaupun ada beberapa yang uniseluler. Keduanya punya kemiripan. Yang pertama yaitu secara kimiawi sel prokariot maupun sel eukariot ini menghasilkan asam nukleat, protein, lemak maupun karbohidrat. Kemudian secara metabolisme itu dari sel prokariot maupun sel eukariot itu ada yang melakukan fotosintesis, ya, ada respirasi maupun ada yang fermentasi. Nah, namun kita bisa juga melihat perbedaan antara sel prokariot maupun sel eukariot. Nah, perbedaannya pada sel prokariot ya, sel prokariot nih nah ini adalah contoh dari sel prokariot. Nah, ini kita ilustrasi dari sebuah bakteri. Sel prokariot ini berasal dari bahasa Yunani ya, artinya belum memiliki inti yang sempurna gitu ya, atau pre-nukleus. Apa ciri-ciri dari sel prokariot yang membedakan dengan sel eukariot? Jadi pertama kalau kita lihat ukurannya, ya, diameternya itu berkisar antara 0,2 sampai 2 mikron. Jadi diameternya adalah 0,2 sampai 2 mikron. Kalau sel eukariot, nah ini jauh lebih besar, ya. Nah, mungkin kita bisa melihat bahwa sebagian besar sel itu tidak bisa terlihat. Nah, yang tidak terlihat itu ternyata ada yang lebih kecil lagi, yaitu dari sel-sel prokariot dan sel eukariot. Tapi kalau sel eukariot ada yang bisa dilihat, ya, ada yang besar, yaitu sel telur. Nah, sel telur itu ukurannya besar. Nah, kemudian, nah ini salah satu ciri khasnya dari sel prokariot itu adalah inti selnya itu tidak memiliki membran. Nah, ini ya pada bagian inti. Nah, ini dia tidak memiliki membran. Jadi bagian inti, ya, bagian inti sel ini atau yang biasa disebut nukleoli, ya. Nah, ini menyatu dengan sitoplasma, ya, menyatu tanpa bagian pemisah seperti halnya nukleus yang memiliki membran inti, ya. Nah, umumnya
inti dari sel prokariot ini disebut dengan nukleolus. Ya. Kalau eukariot disebut dengan nukleus. Kemudian yang ketiga, dari organelnya, pada prokariot ini dia tidak punya organel membran dalam. Ya. Jadi tidak ada organel-organel membran dalam. Ya, kromosom ada, ribosom ada, tetapi organel yang memiliki membran yang ada di dalam sel itu sendiri tidak ada. Misalnya retikulum endoplasma, dia tidak punya. Retikulum endoplasma itu kan dia tersusun dari membran-membran. Ya. Kemudian lisosom tidak punya, kemudian badan Golgi yang juga merupakan membran tidak punya, kemudian mitokondria, kloroplas itu juga tidak ada ini ya. Selanjutnya itu adalah pembelahannya. Jadi perkembangan dirinya itu ini melalui binary fission. Nah, jadi dari satu sel ini membelah melalui proses yang disebut dengan pembelahan biner. Nah, kemudian dari glikokaliksnya, nih, pada sel prokariot ini ada. Nah, umumnya pada bagian kapsulnya ya, ataupun lendir ya, atau slim layer yang ada menyelimuti bagian luarnya umumnya pada sel prokariot. Kemudian dinding sel ini umumnya tersusun atas peptidoglikan. Ya. Ini salah satu molekul yang cukup rumit dari penyusun dinding sel prokariot. Kemudian dari sitoplasmanya, nah ini pada sel prokariot sitoplasma ini tidak punya sitoskeleton sebagai penyangga sel ya. Jadi tidak ada sitoskeletonnya. Kemudian ribosomnya memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu 70S. Dan kromosomnya, nah ini umumnya adalah sirkular. Jadi kromosom itu seperti lingkaran ya. Nah, nanti berbeda dengan sel eukariot. Sirkular, kemudian kebanyakan itu adalah hanya ada satu ya. Kecuali pada spesies seperti Vibrio cholera ini punya dua ya. Nah, tapi umumnya itu satu, paling banyak itu adalah satu ya. Kemudian ada beberapa kromosom tambahan, ada satu kromosom tambahan umumnya yang disebut dengan plasmid atau biasa dikenal dengan ekstra kromosom ya. Plasmid atau ekstra kromosom. Kemudian pada sel prokariot itu juga tidak ada rekomendasi seksual ya. Nah, pada eukariot itu ada, nanti kita lihat. Nah, lalu bagaimana tadi dia dia memperbanyak diri? Perbanyakan dirinya adalah melalui proses pembelahan saja. Ya. Tadi tidak ada rekomendasi. Kemudian juga mating atau kawin dalam prokariot itu bukan untuk reproduksi, tetapi untuk transfer gen ya. Jadi untuk mentransfer gen dari satu ke yang lain. Nah, sedangkan bagaimana dengan eukariot? Nah, kalau eukariot itu ukurannya lebih besar. Kalau prokariot tadi 0,2 sampai 2 mikron, eukariot bisa 10 sampai 100 mikron. Atau mikrometer. Nah, ukurannya lebih besar ya. Malah ada yang lebih besar lagi tadi ya, kita singgung, yaitu sel telur ya. Ya, kalau kita melihat telur ayam itu kan bisa kelihatan itu selnya ya. Itu yang besar sel. Kemudian inti sel ini memiliki membran dan nukleoli. Nah, jadi bedanya dengan prokariot,
Kalau prokariot tidak punya membran, hanya nukleolinya saja ya. Nah, sementara pada eukariot itu punya membran dan nukleoli. Jadi inti sel itu terdiri atas dua komponen, yaitu bagian DNA dan diselimuti oleh membran. Nah, ini ciri dari eukariot. Kemudian pada eukariot juga memiliki organ bermembran ya, memiliki organel bermembran seperti lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria maupun kloroplas. Pembelahan sel ini terjadi melalui proses mitosis. Kemudian glikokaliks ada pada sel yang tidak memiliki dinding. Kemudian pada dinding sel beberapa itu punya dinding sel tetapi dengan kimia sederhana, misalnya pada tumbuhan, kemudian pada pada jamur ya. Nah, ini punya dinding sel tetapi kimianya sederhana seperti selulosa maupun kitin. Jadi berbeda jenis molekul kimianya ya, molekul penyusun dinding sel. Kemudian sitoplasma ini memiliki skeleton, ukuran ribosom lebih besar yaitu 80S. Kemudian kromosom banyak dan linear dengan histon. Jadi kromosomnya itu lebih dari satu, misalnya manusia itu kromosomnya ada 46 atau 23 pasang ya, 23 pasang. Nah, itu dia linear ya. Jadi kalau tadi melingkar, kalau pada prokariot itu melingkar ya, bentuk lingkaran. Sementara kalau kromosom pada sel eukariot ini lurus-lurus. Kemudian molekul DNA-nya itu dia berhubungan dengan protein yang disebut dengan histon. Kemudian rekombinasi seksual terjadi pada saat meiosis ini. Nah, kemudian ukuran, bentuk, dan susunan. Nah, pada umumnya ya, bakteri tadi ukurannya, diameternya itu adalah 0,2 sampai 2 mikron. Panjangnya yang tidak bulat gitu ya, ada bakteri itu nanti ada yang panjang. Panjangnya itu adalah 2 sampai 8 mikron. Ukuran diameternya 0,2 sampai 2 mikron dan panjangnya 2 sampai 8 mikron. Nah, bentuknya itu adalah ada yang pertama itu bentuk batang atau basil ya. Kemudian yang kedua itu berbentuk bulat atau kokus ya. Atau dalam bentuk jamak disebut koki gitu ya, basili, koki ya. Kemudian ada yang berbentuk lengkung atau spiral ya. Nah, misalnya dari Vibrio, kemudian Spirillum, dan Spirochetes nih ya. Nah, kemudian ada yang memiliki ya, satu bakteri itu memiliki satu bentuk saja, tapi beberapa itu memiliki bentuk dari satu, ya, lebih dari satu bentuknya ya. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Dan ada juga bakteri yang punya bentuk yang khas ya, di luar tiga ini. Ini adalah bentuk yang umum adalah Bacillus, Coccus maupun spiral, batang, bulat maupun lengkung. Tetapi ada beberapa bakteri khusus ya, bakteri yang bakteri yang memiliki bentuk tidak umum ya. Misalnya bentuk bintang itu ada, berbentuk bintang maupun berbentuk persegi panjang. Nah, itu ada juga bakteri yang punya bentuk bintang dan persegi panjang. Bakteri bulat atau bakteri kokus
Nah, bakteri kokus pada dasarnya bentuknya itu bulat atau bundar atau seperti bola gitu ya. Kalau kalau bulat itu mungkin bentuk 2 dimensi ya. Nah, bundar ya, bundar atau seperti bola, tetapi dapat pula berbentuknya itu oval, tidak benar-benar bulat ya, yang tergolong kokus tadi, ataupun lonjong, atau bisa pada satu sisi itu dia pipih ya, atau datar pada satu sisinya ya. Saat kokus itu bereproduksi atau melakukan pembelahan biner, sel dapat berlekatan satu sama lain. Nah, jadi dari satu sel tadi bereproduksi terjadi pembelahan biner, tetapi tidak lepas, tapi justru berlekatan satu sama lainnya. Nah, pola bakteri kokus apabila dia tadi berlekatan, ya, berlekatan dengan cara berpasangan ini disebut dengan diplococcus. Kemudian yang kokus yang membelah dan terus berlekatan membentuk rantai. Jadi dari diplococcus tadi membelah, ya, membelah dari satu kokus, membelah diplococcus, membelah lagi jadi triplet, tetapi bentuknya memanjang terus. Nah, ini disebut dengan streptococcus. Kemudian bakteri yang pola yang ke selanjutnya itu adalah apabila terjadi dua pembelahan ya, Nah, bila terus membelah dari satu bakteri membelah jadi dua berlekatan, kemudian keduanya membelah lagi sehingga terbentuk 4 rangkaian. Nah, ini disebut dengan pola tetrat. Nah, jadi bakteri dengan pola tetrat. Kemudian pola yang selanjutnya itu adalah pola di mana tetrat tadi membelah lagi. Keempatnya membelah, membentuk dua susunan sehingga terbentuk seperti kubus. Nah, ini disebut dengan pola Sarcinae. Jadi ini setelah 3 kali pembelahan, ini terbentuklah pola seperti kubus. Jadi satu bakteri membelah jadi 2 pada pembelahan pertama. Pembelahan kedua terbelah lagi 2 bakteri yang saling berdekatan membelah menjadi 4 pada pembelahan kedua. Nah, saling berdekatan. Kemudian membelah lagi pada pembelahan ketiga, membelah lagi, keempatnya sama-sama membelah sehingga membentuk struktur seperti kubus. Nah, ini disebut dengan Sarcinae. Kemudian apabila bakteri-bakteri itu terus membelah, ya, sering terjadi pembelahan terus tanpa memisahkan diri, ya, tetapi membentuk struktur atau susunan yang bergerombol seperti anggur. Nah, ini disebut dengan Staphylococcus. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana pola-pola dari bakteri itu ya. Jadi ini ini adalah contoh dari pola Diplococcus. Yang ini pola Diplococcus, dari satu bakteri ini membelah ya, membelah menjadi 2. Nah, seperti ini Diplococcus. Nah, kalau susunannya dia 2, nah ini disebut dengan Diplococcus. Tetapi ada yang dari satu bakteri membelah kemudian membentuk rangkaian seperti ini. 1 jadi 2, 2 jadi 4, tapi terus memanjang. Ya. Terus memanjang, nah membentuk struktur seperti rantai. Nah, ini yang disebut dengan Streptococcus. Kemudian, nah tadi yang kedua ini adalah berbentuk, yang ketiga ya berbentuk tetrat.
Ini setelah melewati 2 kali pembelahan. Jadi saat pembelahan pertama ini, nah jadi 2 seperti ini ya, menjadi 2. Kemudian dia masing-masing membelah lagi sehingga jadi 4. Nah, membentuk susunan seperti ini tidak membentuk rantai ya, tapi saling menempel satu sama lain. Nah, ini yang disebut dengan tetrat. Nah, ini contoh dari gambar tetrat ya. Nah, ini Sarsinea tadi dari tetrat ini ya, membelah lagi, sama-sama membelah ke atas ya, dan tetap bergerombol gitu, tidak memanjang, membentuk struktur seperti kubus. Nah, ini yang disebut dengan Sarsinea. Kemudian Staphylococcus ini, jadi dia bergerombol, terus membelah tanpa susunan yang sistematis ya, sehingga terlihat bergerombol seperti anggur. Nah, ini yang disebut dengan pola Staphylococcus. Kemudian pola pada bakteri batang atau Bacillus ya. Sebagian besar itu adalah berpola tunggal. Jadi umumnya ini polanya tunggal. Diplococcus tampak setelah pembelahan. Sesaat setelah pembelahan ya. Tampak setelah pembelahan, jadi dari satu bakteri jadi 2. Nah, sebelum dia berpisah, nah ini masih bisa terlihat bahwa saling berlekatan atau saling menempel. Nah, ini disebut dengan Diplobacillus. Kalau pada kokus tadi disebut dengan Diplococcus. Kemudian ada Streptobacillus, ini membentuk rantai. Nah, jadi hampir sama dengan Streptococcus. Nah, jadi ini masing-masing individu bakterinya ini berbentuk batang. Ya. Nah, batang yang berantai ini disebut dengan Streptobacillus. Nah, beberapa dari Bacillus ini tidak terlihat batang benar-benar gitu ya, benar-benar batang, tetapi bisa jadi dia tampak seperti oval atau tampak seperti kokus. Nah, ini bentuk yang seperti ini disebut dengan Coccobacillus. Nah, ini adalah contoh dari Bacillus ya. Nah, ini yang single Bacillus, ini batang tunggal. Nah, ini Diplobacillus bisa dilihat pada awal-awal pembelahan itu ya, pada sesi-sesi akhir setelah dia membelah. Nah, ini bisa terlihat Diplobacillus. Ini basilnya masih. Nah, ini Diplobacillus. Kemudian nah ini yang membentuk rantai batang atau Streptobacillus. Nah, ini yang terlihat tidak batang benar-benar batang ya, tapi batangnya pendek-pendek sehingga agak terlihat lonjong atau membulat gitu. Nah, ini disebut dengan Coccobacillus ya. Coccobacillus. Nah, ini nih yang Coccobacillusnya. Nah, Bacillus dalam bidang mikrobiologi ini memiliki 2 makna ya. Yang pertama, Bacillus itu digunakan sebagai bentuk bakteri. Jadi bakteri yang berbentuk batang, nah itu Bacillus. Yang kedua, Bacillus juga merupakan genus dari suatu bakteri. Nah, biasanya ditulis dengan huruf awal itu kapital dan miring. Ya, huruf awalnya kapital dan ditulisnya miring. Nah, misalnya Bacillus anthrax, penyebab penyakit anthrax. Nah, ini Bacillusnya ini adalah genusnya ya. Nah, tapi genusnya ini menjelaskan tentang bentuknya, bahwa bakteri ini adalah bakteri batang. Nah, tapi ini fungsinya sebagai genusnya ya. Satu fungsinya sebagai genusnya dan juga sebagai penjelasan bahwa ini bentuk dari bakterinya.
Kemudian bentuk dasar yang ketiga, nah ini memiliki beberapa pola juga dari bakteri spiral. Yang pertama ini adalah bakteri spiral yang hanya memiliki satu atau dua lengkung, tapi tidak pernah lurus, ya. Jadi memang bakteri spiral yang memang benar-benar spiral, jadi tidak pernah lurus dia. Memang bentuknya melengkung, ya, satu atau dua lengkungan. Jadi berbentuk seperti biasa kita sebut seperti koma, ya, seperti tanda koma itu. Nah ini disebut dengan bakteri spiral. Yang terlihat melengkung ini disebut vibrio. Nah, jadi kalau hanya satu seperti tanda koma ini namanya vibrio. Kemudian yang berbentuk helis, terpilin gitu ya, terputar-putar, ya. Nah ini disebut dengan spirilla. Kemudian ada lagi spirilla tapi dia lebih fleksibel. Kalau spirilla ini bergerak dengan flagella. Nah sementara yang lain ada seperti spirilla tapi dia lebih fleksibel, lebih lentur, ya. Nah ini bergerak dengan filamen aksial. Nah ini disebut dengan spirochetes. Nah, jadi ada tiga bentuk pola dasar dari bakteri spiral, yaitu vibrio, spirilia, dan spirochetes. Spira bergerak menggunakan flagella, spirochetes bergerak menggunakan filamen. Nah ini adalah bentuk dari pola dari bakteri berbentuk spiral. Ini yang pertama ini adalah pola koma, ya. Nah, ini pola koma atau pola lengkung, ya, atau disebut juga pola vibrio. Jadi dia hanya satu melengkung tapi tidak pernah lurus gitu ya. Nah, jadi benar-benar memang dia bentuknya lengkung. Kalau lurus nanti jadinya bakteri batang masuknya, ya. Nah ini, oh ya, ini foto-foto ini menggunakan mikroskop elektron, ya. Menggunakan mikroskop elektron. Jadi ini ukurannya, kenapa ini bisa terlihat? Nah, karena ini perbesaran, ya. Ukurannya ini satu garis ini adalah 2 mikron. 2 mikron itu berarti 1 mili dibagi 1000, ya. Ini kemudian yang kedua ini berbentuk spirillum, ya. Nah, spirillum ini pada ujungnya umumnya ada flagellanya sebagai alat geraknya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ini berbentuk berpola spirochetes, ya. Spirochetes ini seperti spirillum juga berbentuk helix, ya, berbentuk helix atau terpulas, terputar gini, ya, terpulas-pulas. Nah ini lebih fleksibel, dia menggunakan alat gerak berupa filamen aksial. Nah kemudian ada beberapa bakteri yang memiliki bentuk yang tidak umum. Nah ini bentuknya memang jarang, ya. Jadi yang tiga tadi ini bentuk dasar yang kebanyakan dimiliki oleh bakteri. Sementara yang lain ini ada beberapa bakteri yang bentuknya tidak umum seperti bentuk bintang dan persegi panjang. Bentuk bintang misalnya pada genus Stella. Ini bakteri berbentuk bintang. Bentuk persegi panjang misalnya bakteri dari Archaea, ya, Archaebacteria dari genus Haloarcula. Haloarcula. Ya. Nah ini berbentuk bintang, ya, jadi nggak umum nih. Memang dia berbentuknya seperti bintang seperti ini. Sementara yang lainnya ini berbentuk persegi panjang dari
dari genus Haloarcula. Nah, beberapa bakteri ini memiliki memiliki bentuk lebih dari satu. Ya. Nah, bentuk bakteri umumnya ditentukan oleh hereditas, ya, karena dia sudah terkodekan di dalam DNA-nya, sehingga ekspresinya itu juga sesuai dengan kode DNA-nya, nanti bentuknya akan seperti apa gitu ya. Nah, tapi beberapa bakteri, nah ini punya bentuk lebih dari satu. Nah, secara umum, nah ini monomorfik. Bakteri itu secara umum itu monomorfik, hanya satu bentuk. Ya. Misalnya Escherichia coli, ya Escherichia coli ya bentuknya batang. Ya. Bentuknya batang ya batang, terus nggak bisa dia berbentuk bulat atau berbentuk yang lainnya. Nah, ini dibawa oleh genetiknya sehingga memberikan bentuk seperti bentuk-bentuk bakteri yang dikenal tadi ya. Jadi yang memiliki satu bentuk ini disebut dengan monomorfik. Nah, tapi pada kondisi lingkungan tertentu, nah, berbagai bentuk ini bisa merubah pola atau bentuk dari bakteri. Ya. Misalnya pada Rhizobium dan Corynebacterium, nah ini secara genetik ini memiliki bentuk lebih dari satu bentuk. Nah, bakteri yang memiliki lebih dari satu bentuk ini disebut dengan pleomorfik. Jadi contohnya itu adalah pada genus Rhizobium dan Corynebacterium. Nah, ini adalah contoh yang monomorfik. Ya, misalnya Escherichia coli. Nah, ini sudah nih berbentuk batang ya batang saja. Saat dia satu bakteri mau membelah, ini yang mau membelah ya terlihat mulai ada putusan di sini ya. Mau membelah. Nah, dia tetap bentuknya ya berbentuk batang. Nah, tetapi pada Corynebacteria, nah ini kita lihat Corynebacteria. Ini ada yang bentuknya lengkung, ada yang bentuknya batang, ya. Nah, kemudian ada yang oval, nah, ya, oval atau membulat nih, bulat. Ya. Nah ini pleomorfik, satu bakteri memiliki bentuk lebih dari satu. Nah ini orang yang ketemu bakteri ini bisa pusing mengidentifikasinya. Kenapa? Karena begitu diamati di mikroskop, nah, ini bakterinya berbentuknya apa? Loh, kok bakterinya ada bulatnya, ada batangnya, ada komanya. Oh, ini masih belum murni, dikira belum murni gitu ya. Dikira belum murni lalu dimurnikan lagi. Nah, dikira masih campuran, ini ada beberapa jenis bakteri gitu ya. Dikira ada yang berbentuk batang, ada bakteri yang berbentuk lengkung, ada bakteri yang berbentuk bulat. Nah, saat mau diidentifikasi ini secara morfologi bentuknya apa gitu. Ya. Ternyata ini adalah jenis bakteri pleomorfik. Nah, orang yang mengidentifikasi bisa bingung. Padahal tadi menurut dia ini sudah dimurnikan, ini dari satu koloni bakteri gitu. Ternyata kenapa jadi ada berbagai macam bentuk. Lalu coba dimurnikan lagi, bisa jadi masih seperti ini terus gitu ya. Bisa jadi masih seperti ini terus. Nah, lalu perlu diketahui bahwa ini adalah memang bakteri pleomorfik, bakteri yang memiliki bentuk lebih dari satu. Nah, itu pertemuan kita pada diskusi kita pada hari ini ya. Nah, sebagai review silahkan ditulis di kolom komentar ya. Yang pertama, jelaskan kemiripan antara sel prokariot dan sel eukariot. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot.
Ini kemiripannya apa, perbedaannya apa. Nah, ini mungkin tadi ada di bagian awal ya. Kemudian jelaskan bentuk dasar dari bakteri. Jelaskan bentuk dasar dari bakteri. Apa saja tadi bentuk dasarnya dari bakteri. Kemudian jelaskan pola atau susunan dari salah satu bentuk bakteri. Jadi tadi bentuk bakteri itu ada beberapa macam ya. Nah, kemudian ambil satu contoh bentuk bakteri dan pola dari bentuk bakteri itu ada apa saja. Kemudian berikan contoh bakteri dengan bentuk yang tidak umum serta bakteri pleomorfik. Ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.